Kita perkenalkan dulu Bapak drivernya. Oke, kalau Pak Take, saking Kru Tour Tulungagung Nah, bersama Mitra Tour. Mitra Tour. Nah, Terima kasih. semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan dan sampai rumah. Amin. Semangat. Semangat, harus semangat. Semangat. Bersama Mas Mitra Tour. Halo, perkenalkan namanya Mas Anas ya. Mas Sanastia ya. Oke. Dan Mitra Tour yang lain Bapak Pak Kusnan. Pak Kusnan. Oke. Semoga perjalanan nyaman. Bisa melihat makhluk astral. Bisa diperhatikan. Ini saya bersama pembina Bapak Nurjaini dan Bapak Daru. Andrianto. Perjalanan kurang lebih 30 menit kita sampai. Ini pembina untuk Putri, Ibu Dina dan Ibu Sunah. Semoga perjalanan lancar. Amin. Anak-anak Oke, kita kelas berangkat ya, teman-teman. kelas ya. berapa? Nah, Nanti di 8H. Universitas Perjuangan Rakyat Bali. Ayo Perjuangan beri salam ke orang tua di rumah. Oke, 1 jam dimanfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk kita melihat sebuah Bapak Ibu, sebuah kami bank berada karya yang di luar sini biasa yang ada di merasa Banten, nyaman, Kota sehat gitu ya. Oke. Sudah dapat mengenai semuanya. Ini juga 8H ya. Coba masih 8H. Oh, malu-malu ya. Oh, Tapi ada sih. saya Oh, ada. lihat situasi kondisinya ya. Kalau seandainya memang agak siang, mungkin Oh, saya kira. kita tidak mampirkan. Kalau memang ada waktu kita mampirkan. Mau ke Joger apa enggak? Mau ke Joger apa enggak? Habis. Oke. Halo guys. Uangmu habis, pacarnya nikah kan dong. Pacarmu kan ganteng. Pacarmu ganteng tapi gak lucu ya. Ya, ganteng sekali. Beli. Oke, no. Hari 8. Ini 8C. Di keluar jangan kaku deh, senyum senyum. Iya. Ya, smile. Nah, Oke. senyum. 8C. Video itu Bunga, akan The dikirim Singer. oleh Pak siapa? Badi di Ya. salah satu channel YouTube-nya. Ya betul. Dengan Itu kurang Pak lebih ada Sampai. sekitaran 1,2 M subscribernya. 1,39. Welcome back to my channel. Oke, thank you. Mas, mabuk Mas ya? Enggak ya? Oke. Oke, wow, main game. Bagus untuk menghilangkan penat. Nah, ini 8. Kok setiap habis belanja semuanya sakit ya? Pusing ya dia? Oh iya, habis ya udah. 8C ya. Oh, 8C. Cowok-cowok senyumnya di mana? Ayo silahkan. Senyum semua. Dan divideokan oleh Badi. Welcome back my channel. Badi, itu anak paling ganteng namanya. Namanya siapa tuh? Itu Badi. Fadli. 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 Fadli ganteng sekali. Wow, Ninja Warrior. Delapan, masih 8C ini 8C. Ayo salam ke orang tua. Oke. Silakan beri salam Sudah? ke orang tua. Sudah? Oke, di belakang siapkan senyum Anda. Biarkan Pak Adi untuk memvideokan Anda semuanya sehat ya. Yang sakit perut siapa namanya? Siapa sakit perut? Nggak ada Bu. Sekarang kita ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali teman-teman ya. Sebuah tempat yang dimana ini dibangun untuk istilahnya mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang ada di Bali. Ide luar biasa dari mantan gubernur kita yaitu Bapak Profesor Ridho Bagus Mantra membuat sebuah monumen ini tujuannya supaya generasi-generasi seperti kalian itu sedikit tidaknya mengetahui sejarah Bali itu kayak apa zaman dulu di zaman dari prasejarah sampai zaman mengisi kemerdekaan sampai sekarang ya. Nanti ada waktu 1 jam buat teman-teman untuk melihat keindahan monumen Perjuangan Rakyat Bali sampai nanti kita waktu itu berakhir baru kita lanjut. Jadi teman-teman semuanya, saya mohon perhatian ya.
Yang pertama itu mohon nanti dari awal sudah menyampaikan, ini namanya pusat perkantoran resmi. Jadi teman-teman mohon jangan ada yang berlari-lari, itu yang pertama. Yang kedua, tolong dijaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan, itu yang kedua. Yang ketiga, tolong jangan naik tembok-tembok yang ada di monumen. Jadi ada istilahnya sebuah aturan yang tidak tertulis yang ada di sana. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang Monumen Perjuangan Rakyat Bali, monumen ini pertama kali kalau kita melihat dari sejarah dari kita di Bali, itu diawali dari sebuah pantai namanya Pantai Sanur. Pantai Sanur ini merupakan pantai yang paling romantis yang ada di Pulau Bali. Kenapa saya katakan demikian? Jujur aja kalau kita berbicara sebuah kata romantis, itu biasanya orang tua yang lebih mengerti. Kita nggak mengerti apa-apa. Makanya di Sanur itu, kalau kita ke sana, bule-bulenya lebih berumur dibandingkan dengan pantai-pantai yang lainnya. Tempatnya sangat cukup, cuman memang kalau dari sejarah, ini dari sinilah perang Bali dimulai, yang kita kenal dengan sebutan Perang Puputan. Tahun 1906 pertama Belanda mengajukan agresi perangnya di Bali. Puncaknya diawali dari tahun 1908 dari sebuah kerajaan namanya Kerajaan Klungkung. Nah teman-teman, Sanur ini istimewa bagi saya kok. Bagi semua orang istimewa. Pantai yang paling romantis yang ada di Pulau Bali, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat yang namanya matahari terbit atau sunrise, Sanur tempatnya. Yang ketiga, pertemuan pasir putih dengan pasir hitam di Bali adalah Sanur. Dan yang paling terakhir, teman-teman, Sanur ini punya istilah hartawan karang. Jadi kapal-kapal itu tidak boleh melewati dari batas radius 300 meter dari garis pantai Sanur. Kalau kita berbicara Sanur ya. Kalau dari namanya sudah kelihatan, Sa dan Nur, artinya satu cahaya. Dari sinilah dimulai perang di Bali. Akhirnya Bapak Profesor Ide Bagus Mantra ini punya ide membuatkan monumen, yang dimana monumen ini disayembarakan. Siapapun nanti desainnya yang paling bagus itu digunakan sebagai nanti untuk istilahnya rancangan daripada pembuatan monumen yang kita kenal dengan sebutan Bajra Sandi. Nah di sini kebetulan ada seorang mahasiswa dari Universitas Jayana, dia berusaha ikut dan memenangkan. Jadi teman-teman semua, kalau Anda berbicara tentang arsitektur daripada Monumen Perjuangan Rakyat Bali, arsitekturnya namanya Ide Bagus Yatye. Jadi konsep bangunannya adalah seperti lonceng. Lonceng ini itu ada dengan tinggi angka Indonesia Merdeka 45 meter. Jadi tinggi bangunan Monumen Perjuangan Rakyat Bali itu adalah 45 meter. Di dalam teman-teman ada 8 pilar utama dan ada 17 tangga utama. Jadi itu menandakan tanggal, bulan, dan tahun Indonesia merdeka. Oke. Nah, cara menikmati Monumen Perjuangan Rakyat Bali, teman-teman seperti biasa, kalau sudah sampai di objek wisata, kita foto bersama dulu. Silakan berfoto. Setelah itu silakan menyebar. Ada beberapa tempat yang bisa Anda nikmati. Sisi bagian timur, sisi bagian utara, sisi bagian barat, ataupun sisi bagian selatan. Kita masuk dari sisi bagian selatan. Masuk nanti setelah Anda melewati 17 tangga utama, teman-teman silakan masuk naik lagi ke ruangan diorama. Teman-teman, ada 33 diorama. Siapapun boleh masuk ke sini. Tolong ikuti aturan yang tertulis di diorama itu ya. Boleh dilihat tapi jangan disentuh. Jadi sekali lagi, boleh dilihat tapi jangan disentuh. Ada 33 diorama. Nanti teman-teman dari diorama itu Anda bisa melihat Bali dari prasejarah sampai Bali mengisi kemerdekaan. Nanti di tengah-tengah ada tangga melingkar, kurang lebih tingginya sekitaran 20 meter. Nah untuk teman-teman yang ingin naik tangga melingkar, syarat ketentuannya berlaku. Yang pertama, buat adik-adikku perempuan yang lagi berhalangan nggak boleh. Nggak boleh ya, ingat ya bahasa beli ya. Hanya tidak boleh ke tangga melingkar. Kalau ke diorama boleh nggak beli? Boleh. Jadi teman-teman yang berhalangan jangan diam di bis ya. Silakan masuk. Anda hanya tidak boleh menaiki yang namanya tangga melingkar. Kalau ke diorama boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang fobia dengan ketinggian. Ada? Ada. Ada? Jangan naik itu, takutnya nanti kalau bisa naik turun nggak bisa ya.
Takutnya kamu digelundungkan nanti dari atas ya. Adik-adik fobia ketinggian? Siapa fobia ketinggian? Oh, berarti kita sama deh. Saya juga fobia ketinggian. Serius. Dulu beli sama pacar makan di sebuah restoran dengan harga tinggi itu beli fobia kok ya. Makanya diangkring-angkringan begitu ya. Takut dengan harga tinggi makanya beli fobia ketinggian. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai teman-teman silahkan nanti Anda mencari angel foto terbaik. Jujur saya katakan ya, ini merupakan tempat yang paling bagus untuk berfoto di kota Denpasar. Makanya orang-orang yang belum menikah, apa namanya, prewedding ya, banyak datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali untuk yang namanya sekedar berfoto dengan gambaran daripada Monumen Perjuangan Rakyat Bali.